depan untuk memulai acara talk show pada sore hari ini. Dipersilakan, silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih MC. Dari sini saya ambil alih untuk acaranya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman komunitas dan seluruh pengunjung event Festival Semarapura. Mana suaranya? Baik, selamat datang di talk show literasi digital segmen masyarakat komunitas makin cakap digital dengan mengangkat tema transformasi pariwisata melestarikan budaya lewat ruang digital. Perkenalkan, saya Ayu Wulandari sebagai moderator yang akan memandu talk show ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum kita mulai acara talk show kita pada sore hari ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memfollow sosial media dari akun @literasi digital Kominfo. Dan saya juga mau menginformasikan untuk masyarakat yang hadir pada sore hari ini di event Festival Semarapura untuk ikut serta di talk show pada sore hari ini, karena nanti akan ada hadiah e-wallet bagi peserta yang memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Baik teman-teman sekalian, Gerakan Nasional Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ditunjukkan bagi para komunitas atau masyarakat khususnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan juga sekitarnya. Diharapkan dapat berperan aktif dalam menghentikan penyebaran hoax serta dampak negatif internet lainnya dengan meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia melalui pelatihan literasi digital sehingga dapat berpikir kritis terhadap dampak positif dan juga negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin memperkenalkan ketiga pembicara kita pada hari ini terlebih dahulu. Sekaligus kita panggilkan langsung ya. Mungkin saya bisa di sebelah sini. Baik, pembicara pertama kita ada Ibu Luh Ketut Ari Citawati, SOS MM. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kelungkung. Mana tepuk tangannya? Baik, selanjutnya juga ada Bapak Iketut Suwatyana SPD MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kelungkung. Tepuk tangan yang meriah mungkin Ibu Luh Ketut Ari Citrawati dan juga Bapak Iketut Suwatyana bisa langsung naik ke atas panggung bersama kita. Dan pembicara kita yang ketiga yaitu ada Kak Pratnya Larasari SSN MSN. Beliau merupakan koreografer, dancer dan juga seorang pengajar. Baik, untuk Kak Pratnya Larasari bisa bergabung bersama kita. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya pembicara kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya Bapak, Ibu boleh langsung duduk dulu. Gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa semuanya ya. Sebelum kita mulai talk show pada sore hari ini, kita akan menyaksikan bersama-sama video sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Ari Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta kegiatan literasi digital. Peningkatan kemampuan pemanfaatan internet secara aman dan produktif terbukti semakin urgent di tengah pesatnya penetrasi teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Kondisi ini tentu harus menggugah kesadaran kita bersama untuk terus meningkatkan
literasi digital di Indonesia. Terlebih pada tahun 2023, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,65 dari skala 5 atau tingkat sedang. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 3,54. Namun bukan berarti kita dapat berpuas diri. Apalagi kegiatan literasi digital memiliki manfaat secara ekonomi seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis ekonomi digital serta mewujudkan inklusi digital. Peluang ini tentu harus kita manfaatkan secara optimal dan sungguh-sungguh. Selain aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya seperti membantu individu bereaksi bijak terhadap pesatnya teknologi sehingga terhindar dampak negatif yang ada, juga menjadi salah satu manfaat kegiatan literasi digital. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, menimbang kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo secara konsisten menghadirkan pelatihan literasi digital secara masif, di antaranya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD yang telah memiliki 142 jejaring dari berbagai latar belakang, baik komunitas, akademisi, perusahaan teknologi, maupun organisasi masyarakat sipil. Program literasi digital Kominfo telah memberikan pelatihan pada lebih dari 24,8 juta peserta di seluruh Indonesia sejak dicanangkan pertama kali pada tahun 2017. Berfokus pada 4 pilar literasi digital, yakni digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Gerakan Nasional Literasi Digital merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kecakapan digital dasar masyarakat. Melalui program ini, kami mengajak masyarakat untuk mencegah penyebaran konten negatif serta menciptakan ruang digital yang aman dan produktif, khususnya di tengah persebaran hoax dan disinformasi. Secara khusus, sebagai langkah peningkatan literasi digital dalam merespon hoax dan disinformasi, saya mengajak rekan-rekan semua untuk melakukan BAS, yakni baca dan pilih informasi dengan hati-hati. Ayo cek dulu kebenaran informasi melalui sumber terpercaya dan stop persebaran yang masyarakat tentang teknologi baru, dan juga untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat untuk berinteraksi di ruang digital. Dan nanti harapannya adalah masyarakat mengunggah konten-konten positif. Jadi ruang digital kita akan dipenuhi dengan konten-konten positif dan konten negatif bisa diminimalisir. Dan kemudian juga keberadaan dari koneksi digital ini harus dapat memberikan manfaat dan hasil yang lebih secara ekonomi kepada masyarakat. Nah, kami di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kelungkung yang melaksanakan tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, dan juga sekaligus sebagai pejabat pengelola informasi daerah, tentunya juga sudah melakukan beberapa upaya-upaya dalam melaksanakan literasi digital kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pelatihan literasi digital kepada masyarakat umum yang kami selenggarakan secara, yaitu admin beritanya masing-masing dalam bentuk bintek untuk bagaimana mereka bisa membuat berita yang materinya menyasar pada 4 literasi digital, yaitu digital etik, digital safety, digital skill, dan digital culture. Jadi keempat materi itu kami berikan sehingga nanti para admin OPD ini dalam menyajikan berita bisa memenuhi keempat pilar literasi digital tersebut. Dan kami juga di Dinas Kominfo mempunyai inovasi berupa terbentuknya tim integrasi berita di antar OPD. Dan ini digagas oleh salah satu staf kami yang merupakan salah satu ASN terbaik di Kabupaten Kelungkung, namanya Surya Santosa. Dia ada di sana. Mungkin tepuk tangan dulu untuk rekan kami, Surya Santosa. Ya.
menggagas sebuah inovasi dengan membentuk tim kreatif, tim integrasi berita, di mana apabila nanti terjadi berita-berita yang negatif terutama terhadap konten pariwisata di Kabupaten Kelungkung, itu dengan cepat bisa ditanggapi dan dengan cepat bisa disebarkan oleh seluruh OPD di Kabupaten Kelungkung. Kemudian selain melaksanakan pelatihan, kami juga melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan sekolah. Kami ingin memberikan literasi digital dalam bentuk penyuluhan, webinar, kemudian workshop kepada siswa-siswa, yaitu di SMP sudah kami laksanakan di SMP 1 Semarapura, SMP 2 Semarapura, SMP 3 Semarapura, dan juga SMA Bali Global, di mana tujuan kami adalah para siswa yang tentunya pasti seluruhnya sudah membawa gadget dan selalu membuka internet. Kami berharap mereka memanfaatkan internet untuk meningkatkan edukasi, untuk mencari informasi-informasi yang bersifat edukatif, meningkatkan pengetahuan mereka dalam keilmuan. Jadi berharap tidak terpengaruh untuk membuat konten-konten yang negatif. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan juga adalah kampanye publik. Mbak Ayu lihat di sisi kanan di atas itu adalah videotron yang saat ini memang sengaja kami matikan untuk tidak mengganggu acara ini, yang sehari-harinya itu kami gunakan untuk menyajikan berita-berita, konten-konten positif, dan kami selipi dengan literasi digital, bagaimana memanfaatkan internet dengan baik, dan bagaimana masyarakat cakap secara digital dengan bertanggung jawab, memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab, bijak, edukatif, dan produktif. Jadi itu beberapa upaya yang telah kami lakukan dengan harapan nanti masyarakat bisa bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital. Baik, terima kasih Bu Ari, ternyata luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk pemerintahan Kabupaten Kelungkung ya. Saya nggak sangka banget loh, ternyata Kabupaten Kelungkung itu banyak banget sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung literasi digital ini ya Bu ya. Seperti tadi ada pelatihan ke desa-desa, terus ada sosialisasi juga ke sekolah, dan juga punya videotron loh, keren banget Kabupaten Kelungkung. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, tentunya dengan derasnya arus digitalisasi ini, banyaknya masuk informasi ya nih Bu, Pak, dan Kak. Pastinya kan masuk juga modernisasi terhadap masyarakat kita ya. Dan kita biasanya sih takutnya nih kebudayaan kita tergerus dengan arus modernisasi yang masuk melalui digitalisasi seperti saat ini ya. Nah, pertanyaannya untuk Bapak Ketut Suatnyana nih, apa tanggapan Bapak mengenai masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam mengembangkan suatu potensi wisata atau budaya, khususnya dari sisi masyarakat yang menolak hadirnya modernisasi nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Bapak Ibu, narasumber, kemudian masyarakat Kelungkung yang nonton dari channel yang sudah disiapkan, terutama kepada pengunjung Festival Semarapura yang ke-6 pada hari ini. Jadi apa yang disampaikan tadi tentang kemajuan teknologi, kemudian bagaimana masyarakat yang masih ada menolak adanya modernisasi itu sendiri. Yang pertama, kami dari Dinas Kebudayaan terus maju kepada beberapa hal. Di kemajuan teknologi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelestarian kebudayaan. Di satu sisi dapat digunakan untuk mempromosikan maupun melestarikan kebudayaan. Tetapi di sisi lain itu akan dapat menggerus adanya kebudayaan lokal kita yang dikalahkan oleh informasi-informasi dari kebudayaan asing yang datang. Namun jangan khawatir, kami dari Dinas Kebudayaan, dari Digital Culture itu sudah banyak melakukan inovasi-inovasi. Yang pertama, kami mengundang
beberapa anak muda, jadi khususnya anak-anak SMA, SMK yang sudah biasa menggunakan gadget untuk mempromosikan. Jadi dengan inovasi yang disebut dengan yuk belajar di museum. Kepada orang tua atau masyarakat yang belum memahami tentang digital ini atau yang masih perlu kita adakan mentor, terutama di staf kami juga masih perlu ada mentornya untuk bersama-sama. Tapi kemajuan teknologi ini yang akan menjawab tantangan tersebut. Jadi pemerintah Kabupaten Kelungkung memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan. Jadi pemerintah perlu meningkatkan dukungannya terhadap upaya pelestarian itu sendiri, sehingga apa yang disampaikan di konten-konten mereka itu adalah tentang kebudayaan yang akan mengembangkan, melestarikan, dan ya sebagai suatu inovasi akulturasi budaya, sehingga tidak tergerus oleh budaya-budaya luar yang semakin masif perkembangannya. Apalagi anak-anak muda kita, jadi tidak cukup ya di sini saja, mereka akan terus berkembang dan maju untuk mendapatkan informasi-informasi. Jadi tidak bisa begitu saja. Anak-anak muda ini punya potensi yang luar biasa. Tapi potensi bagi teman-teman yang nanti atau belum menerima modernisasi ini perlu kita adakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk mentor. Jadi pendamping kalau itu penting. Jadi digital sangat penting, literasi digital terutama di bagian salah satu bagian yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo. Jadi kami adalah di literasi alternya itu sendiri. Jadi kami siap untuk mendukung perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Berarti tidak perlu khawatir ya Pak ya, bahwa kebudayaan kita ini tergerus dengan arus modernisasi yang masuk lewat digital ya Pak. Baik, sebelum lanjut pertanyaan ke Kak Pratnya, benar ya panggilannya Kak Pratnya ya. Ya sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut bareng sama kita di sini mendengarkan talk show, karena kita di sini nanti akan ada hadiah e-wallet untuk penanya kepada 3 narasumber kita. Jadi jangan khawatir, ikut aja langsung gabung di sini. Dan sekaligus saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk memfollow akun dari Literasi Digital, yaitu ada di @literasidigitalkominfo. Baik, selanjutnya pertanyaan saya untuk Kak Pratnya Larasari yang juga merupakan seorang konten kreator nih Kak ya. Tadi bahas soal pariwisata dan juga konten yang Kak ya. Kakak tadi bidangnya apa? Penari ya Kak? Nah, apa aja sih yang biasanya Kakak perhatikan dalam membuat konten promosi pariwisata ini? Cek 1, 2, 3. Iya, baik, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga panitia yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada talk show sore hari ini. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu para narasumber. Karena kita sadari ketika dunia diguncang oleh pandemi, itu semuanya berubah, termasuk dari awalnya sebelum tahun 2019 itu mungkin tidak banyak yang aktif di dunia konten ya. Tapi ketika dunia ini diserang oleh pandemi corona, itu berubah drastis. Dari segi sosial media itu biasanya mungkin saya hanya di Instagram, tapi di tahun 2000 event-event besar G20 dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dalam membuat konten nih Kak ya, biasa. Baik. Nah, di sini sebenarnya kalau kita berbicara berkonten seperti itu, ada pasti suka dukanya gitu. Jadi yang pertama itu kebetulan saya punya sanggar tari milik saya pribadi, itu sudah berdiri sejak tahun 2015. Nah, dari sanalah saya pertama mengajak anak didik saya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan media digital itu untuk menari. Jadi kan sekarang semua anak-anak kecil bahkan dari TK itu sudah mempunyai gadget ya. Jadi saya itu mengajak mereka untuk membuat konten bersama di sanggar di rumah saya. Kemudian ketika konten itu saya upload ke media sosial, banyak juga
anak-anak yang tertarik untuk belajar di sanggar saya, kan itu juga sejenis promosi. Iya, promosi sanggar saya bisa dikenal banyak orang seperti itu. Kemudian banyak juga brand-brand atau UMKM yang ingin berkolaborasi dengan saya. Mereka request, Kak Laras minta tolong untuk promosikan barang dagangan saya lewat gerakan-gerakan tari seperti itu. Nah, dari mempromosikan UMKM atau brand-brand lewat gerakan tari, itulah yang membuat saya menjadi seorang influencer atau konten kreator dengan ciri khas sebagai penari. Nah, dari sana saya mungkin di zaman sekarang kalau dibilang suka dukanya itu pasti banyak, karena sudah banyak juga ada influencer atau konten kreator yang lahir di zaman sekarang ini yang sudah banyak memiliki kreativitas juga, tapi saya usahakan diri saya sendiri bisa mampu bertahan dari banyaknya konten kreator yang baru yang lahir seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Kak Pratnya ya. Di saat anak-anak muda lainnya bikin konten dancing K-pop, nah Kakak bikin konten dance Bali ya. Jadi mempromosikan kebudayaan pariwisata dari Bali sendiri. Baik, sekarang kan kita tahu nih. Nah, pertanyaannya nih untuk Ibu Ari, bagaimana cara kita untuk mengenali hoax dan disinformasi konten pariwisata di ruang digital ini, Bu? Baik, terima kasih untuk mengenali hoax dan disinformasi konten pariwisata. Yang pertama yang ingin saya tekankan kepada semua masyarakat adalah, pertama, jangan emosi dulu. Harus tenang ya, Bu ya. Harus tenang. Jangan kemudian langsung membagikan, jangan seperti itu. Coba baca dengan teliti dulu. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengecek kebenaran informasi ini dengan melihat siapa yang mengunggah informasi ini. Apakah pengunggah informasi ini mempunyai reputasi yang baik dan terpercaya untuk mengunggah informasi ini. Jadi jangan sampai kita terpancing hanya karena unggahan mereka. Jadi itu yang pertama adalah cek sumber daripada informasi ini. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber resmi. Ya, kalau misalnya konten pariwisata, kita lihat ke web Dinas Pariwisata atau ada Klungkung Tourism, ya, itu merupakan konten-konten yang situs web maupun akun media sosial daripada Dinas Pariwisata, kemudian Klungkung Tourism kita yang mengunggah tentang informasi pariwisata, itu kita verifikasi di sana. Adakah konten negatif yang diunggah itu juga terunggah di sini, dan kita mencari kebenarannya di konten-konten yang situs-situs web yang resmi dari dan akurat dari informasinya. Kemudian selanjutnya adalah kita periksa kembali fakta. Ya, kita berusaha berkomunikasi dengan teman. Faktanya itu seperti apakah? Benarkah informasi itu? Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, jangan emosi, itu saja dulu, baru kita lihat sumber beritanya, kemudian kita lakukan verifikasi berita tersebut kepada yang berwenang mengeluarkan informasi itu di situs webnya ataupun di media sosialnya, kemudian kita periksa kembali fakta. Selanjutnya kita perhatikan detail dan bukti visualnya. Nah, kita mencari juga informasi lain di konten lain, kita carikan informasinya sehingga kita tidak akan terpancing dengan informasi disinformasi tentang konten pariwisata kita. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, adik-adik juga dari sekolah mungkin yang ada di sini serta seluruh masyarakat. Yang pertama, jangan emosi, itu saja. Emang paling penting ya Bu ya, karena ketika kita emosi, jari kita ini cepet banget, lebih cepat daripada otak kita untuk berpikir ya, benar. Ya baik, terakhir nih Bu, saya mau tanya harapan dan tujuan yang ingin Ibu lakukan dalam upaya pencegahan hoax dan disinformasi untuk masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Klungkung ini. Harapan saya adalah terbangun kesadaran masyarakat dan meningkatnya kecakapan digital masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab, serta
edukatif dan produktif serta aman. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga upaya untuk literasi digital terus kami laksanakan dan masyarakat bisa meningkat kesadarannya serta pengetahuannya dan kecakapan digitalnya. Itu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya mau bertanya lagi nih kepada Bapak Ketut. Nah Pak, sekarang kan kita seperti yang kita ketahui ya, budaya seperti K-pop nih dari Korea Selatan sana sangat meracuni para remaja-remaja kita, termasuk saya sebenarnya sih Pak. Tapi nah, bagaimana menurut Bapak dan apa yang harus dilakukan untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal kita di tengah-tengah gempuran budaya asing ini Pak? Baik, terima kasih. Tidak hanya Mbak Ayu aja yang suka, saya juga suka. Oh, Bapak suka BTS ya, Pak? Rasanya semuanya. Nah, untuk itu apa yang disampaikan oleh Ibu Yelvik Anjis, Bu Ari, kita coba untuk berpikir bijak, kemudian sabar, dan perlu kita melakukan suatu inovasi, jadi sehingga anak muda kita tidak tergerus oleh informasi-informasi itu. Yang pertama, kami dari Dinas Kebudayaan sudah memiliki binaan sanggar-sanggar di desa itu banyak sekali. Jadi sanggar-sanggar itu kita optimalisasi untuk mereka berkreativitas, bahkan dengan digital ini tampilan sanggar saat pagelaran-pagelaran itu mereka sudah berinovasi dengan digitalnya. Jadi lightingnya sudah mempergunakan drone. Ya, kemudian yang lain-lain seperti itu, nggak usah khawatir. Tapi kita sudah lebih keren lagi ya Pak ya. Lebih keren lagi, sehingga ketertarikan anak muda kita tentang kreasi-kreasi budaya seni untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Kabupaten Kelungkung rasanya tidak kalah penting. Jadi untuk itu di Nusa Penida misalnya ada beberapa kesenian yang kita sudah optimalisasi, bahkan kita sudah majukan untuk jadi warisan budaya tak benda itu, sehingga menjadi suatu catatan penting untuk pemerintah untuk edukasi kepada masyarakatnya dan nanti tidak akan hilang. Jadi tidak akan hilang. Untuk itu kepada seluruh masyarakat yang pencinta seni dan budaya, mari kita teruskan lakukan inovasi edukasi itu agar mampu meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kelungkung. Berarti itu juga semacam salah satu strategi untuk mempromosikan pariwisata Bali ya Pak ya. Benar sekali. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita dengan 3 narasumber yang luar biasa ini. Tepuk tangan dong untuk para narasumber kita yang meriah. Ya, saya mau mengajak teman-teman lagi nih yang mengikuti acara pada hari ini bisa menyiapkan dan memberikan pertanyaan kepada para narasumber sampai saya grogi nih Pak. Bisa menyiapkan pertanyaan, mungkin saya akan turun nih untuk mencari para peserta yang mau bertanya. Karena yang bertanya pada malam hari ini akan mendapatkan hadiah e-wallet dari Literasi Digital Kominfo. Baik kakak-kakak semua, aduh sih baik semua, ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Boleh angkat tangan, mungkin kakaknya yang ada di sana atau yang ada di sini. Ada hadiah e-walletnya loh, siapa yang nggak mau? Ada, oh oke, saya akan samperin. Baik, izin perkenalkan, nama saya Nima Dinita Erlina. Saya merupakan perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura. Di sini saya ingin bertanya, saat ini banyak konten-konten yang bersifat negatif masuk dan tersebar di beberapa media sosial. Oleh karena kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, secara tidak sengaja menekan atau membuka postingan tersebut. Mohon bisa diberikan penjelasan atau petunjuk bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti itu, sehingga kita generasi muda bisa terhindar dari pengaruh negatif digital tersebut. Baik, terima kasih. Baik,
Saya mau cari 2 penanya lagi mungkin. Oh ada. Oke, saya samperin. Gak usah malu-malu, saya gak makan orang kok. Gak usah takut. Ada hadiah e-walletnya. Kalau nggak mau, tak saya yang tanya. Malu bertanya, sesat di jalan nanti. Oke, mungkin ada 2 penanya lagi. Boleh? Ayo, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Dengan 3 narasumber kita tadi loh. Yang di sebelah sini kakaknya. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman, ya jangan rapat aja di kantor. Iya, ada 20 kali 10 ya dekat. Oke, kalau masih belum ada yang mau bertanya, saya berikan kepada Ibu Ari untuk langsung menjawab pertanyaan dari Kak Mita tadi. Baik, terima kasih Denita dari SMA Negeri 1 Semarapura sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah dari pengaruh-pengaruh konten negatif? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pertama, adik-adik sabar dulu. Begitu mendapatkan sebuah berita, sabar dulu, lihat dulu. Pertama adalah jangan emosi, kemudian yang kedua lihat sumber beritanya. Siapakah sumber berita yang mengunggah dari berita tersebut? Kalau memang sumber berita itu mempunyai reputasi yang baik, yang memang mengunggah berita-berita atau informasi yang memang akurat dan terpercaya, itu boleh adik teruskan untuk membukanya. Tetapi kalau misalnya rasanya tidak pernah mendengar namanya, kemudian tiba-tiba muncul, sebaiknya jangan dulu dibuka. Tetapi kemudian kalau memang sudah dibuka dan dibaca dan ternyata itu adalah konten negatif, langkah kedua adik adalah melakukan cek, verifikasi terhadap berita serupa dari situs web atau media sosial yang memang terpercaya dan akurat. Misalnya tentang konten pariwisata, misalnya tadi adik mendapatkan kiriman tentang atau di medsos ada tentang konten pariwisata yang negatif. Coba cek berita itu di situs webnya Dinas Pariwisata, atau tentang kebudayaan, cek di webnya Dinas Kebudayaan, atau di Plumpur Tourism. Kita punya web dan akun di Plumpur Tourism. Jika kemudian ternyata informasi yang disampaikan oleh yang diterima itu situs web itu ternyata tidak sesuai dengan yang diunggah dalam situs resminya Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan atau dinas yang lain, itu agar diabaikan, jangan diteruskan. Jadi yang pertama itu jangan emosi dulu, sabar gitu ya. Jangan langsung meneruskan dan sebagainya. Jadi itu dicek-cek dulu. Kita kembali ke cek and recheck. Jangan emosi dan cek and recheck. Baik, 2 penanya lagi saya berikan kesempatan untuk para hadirin pada sore hari ini. Sore atau malam ini ya? Sore sudah ke malam. Ada lagi kah? Saya turun lagi nih cari ya, saya berbekal. Ayo kakak, hanya nggak apa-apa. Jangan malam-malam. Lihat di konten TikToknya Kak Laras dan Instagram yang sangat antusias sekali akan untuk memperkenalkan budaya Bali ya, terutama bagian seni tari ya, dan juga di bagian calonara. Baik, menurut Kak Laras, apa sih tanggapan Kak Laras tentang remaja yang kurang mengerti tentang kesenian Bali? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yu atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Prasnya. Baik, terima kasih jauh-jauh datang ya dari Karangasem. Sebelumnya salam kenal dan terima kasih sudah aktif menonton konten saya di media sosial. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwasannya generasi muda kita sekarang ini mungkin lebih suka, lebih sering melihat konten-konten yang berbau
modern seperti K-pop dan lain sebagainya yang dikatakan Mbak Ayu sebagai moderator tadi. Di sini saya sebagai seorang seniman, pelaku seni, sangat-sangat sudah berusaha sekuat mungkin, terutama lewat media digital, ya, karena menurut saya di zaman sekarang ini media digital itu sangat berperan penting. Dulu saya hanya membuka sanggar di rumah tanpa memanfaatkan media digital itu menurut saya sangat kurang. Jadi lewat dunia digital ini saya sangat memanfaatkan yang namanya memperkenalkan seni tradisi. Karena ada satu kutipan dalam bahasa Inggris yang saya jadikan moto hidup, yaitu berbunyi think globally, act locally. Think globally itu adalah kita harus membuka mata, jadi membuka jendela dunia. Kita tidak boleh hidup bagaikan katak dalam tempurung. Dan act locally-nya itu kita harus tetap mencintai budaya lokal tradisi kita. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada adik-adik terutama yang masih kecil, mungkin TK atau SD, dari umur TK atau SD lah kita wajib mempelajari seni tradisi kita, khususnya kalau bidang saya kan tari ya. Jadi saya punya satu pengalaman, ada salah satu mahasiswa yang kuliah ke luar Bali, dia ketika kecil tidak belajar tari Bali, dan ketika kuliah di luar Bali itu pasti ditanya, kamu orang Bali ya? Coba nari satu. Nah, pada saat itulah pasti orang yang merantau, gadis Bali yang merantau kuliah keluar itu kalau tidak punya bekal satu saja tari Bali pasti akan kebingungan ketika dia disuruh menari di kampusnya di luar negeri atau luar kota. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada anak-anak muda Bali, walaupun nantinya cita-cita adik-adik bukan sebagai dosen tari atau profesinya sebagai seniman yang maestro atau mumpuni, tapi ada baiknya pelajari satu atau dua tari Bali, karena itu akan sangat berguna sekali, sangat-sangat berguna ketika nanti adik-adik mungkin kuliah ke luar kota atau ke luar negeri. Ketika adik-adik diketahui seorang wanita atau gadis Bali pasti akan ditodong untuk menari. Begitu juga tentang calon arang tadi, karena tidak bisa kita pungkiri calon arang itu adalah drama tari yang sudah ada dari zaman masa lampau, yang bermula atau berasal dari daerah Kediri, dari Jawa. Nah, di zaman sekarang drama tari yang paling sering diminati itu sudah kita sadari bersama bahwasannya di setiap pura atau pura dalam khususnya pasti ada calon arang. Nah, dari saya terjun sebagai salah satu tokoh dalam drama tari calon arang, saya berharap calon arang ini lebih dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Bukan hanya dari segi, mungkin banyak sekali yang tertarik dengan calon arang hanya pada bagian watangannya saja. Ya, pengalaman saya juga ketika saya menginformasikan bahwa saya akan ada menari di desa A atau pura A, itu pasti yang ditanya apakah berisi watangan. Kalau tidak berisi watangan, tidak mau menonton atau tidak mau datang. Nah, itu sangat disayangkan. Padahal lakon atau lampahan dari cerita calon arang itu sangat menarik untuk kita ikuti. Bahkan tokoh-tokoh penari yang mungkin sudah maestro atau tokoh-tokoh penari yang mumpuni di bidangnya itu menari. Nah, itu sebenarnya yang bagus untuk ditonton. Tapi bukan berarti saya tidak suka dengan watangan ya. Jadi saya tetap menyarankan bahwasanya ketika adik-adik mencintai kesenian atau drama tari calon arang, suka menonton drama tari calon arang, ada baiknya jangan hanya menonton ketika bagian watangannya saja. Jadi alangkah baiknya menonton memang dari awal, nikmati alur atau konflik dari lakon yang dibawakan pada saat calon arang itu dipentaskan dari awal sampai akhir, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pratnya atas jawabannya yang luar biasa tadi. Dan saya masih mencari satu penanya lagi di sini. Halo kakak-kakak yang cantik, boleh nih? Ada yang mau tanya? Oke.
Halo, perkenalkan nama saya April dari perwakilan SMA 1 Semarang. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi dan menghindari penipuan online yang sering terjadi melalui email atau situs web palsu? Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Ari. Ya, terima kasih di April. Ya, pertanyaannya bagaimana mengenali situs konten negatif di situs-situs yang palsu. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa satu hal yang harus diperhatikan adalah kita dari pemerintah maupun dari web resmi, situs resmi tentu sudah pernah menyampaikan bahwa kode-kode tertentu itu adalah merupakan penipuan online. Nah, itu adik-adik harus perhatikan. Nah, itulah fungsinya adik-adik untuk memanfaatkan ruang digital itu untuk secara edukatif, mencari informasi-informasi yang edukatif yang nanti bisa mengamankan diri sendiri dan juga masyarakat dan juga teman-teman yang lain. Jadi jangan sembarangan untuk membuka konten atau pesan-pesan yang masuk yang tidak dikenal. Biarkan saja dulu. Kalau misalnya itu sudah di-clear, misalnya secara tidak sengaja, nah ini yang harus adik-adik lakukan pengamanan terhadap diri. Jadi saya harapkan adik-adik selalu waspada, jangan sampai secara rasa gerusu membuka. Jadi kembali saya ke hal pertama itu adalah jangan emosi deh, ya jangan emosi, sabar. Kita lihat dulu seperti apa, apakah ini kode-kode yang pesan yang dikirim ini apakah nanti merupakan sebuah penipuan, karena kan sudah ada informasi-informasi kalau kodenya ini merupakan penipuan, kalau kodenya seperti ini penipuan. Jadi adik-adik kami harapkan memanfaatkan ruang digital untuk secara edukatif meningkatkan pemahamannya dan juga pelayanan diri dan Baik, terima kasih Ibu Ari atas jawabannya. Jadi memang balik lagi, jangan emosi, cek dan recheck. Kita harus lihat apakah link tersebut aneh atau tidak gitu ya Bu ya. Baru kita cek kalau memang kita sudah merasa itu benar ya. Baik, ya untuk peserta yang tadi sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh para narasumber akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp100.000 dan silahkan untuk mendatangi tim kita untuk pendataan nama serta e-wallet kamu. Selamat untuk kepada para pemenang. Tepuk tangan dong yang tadi udah tanya ya. Oke, jadi dari hasil sharing ketiga narasumber kita malam hari ini luar biasa sekali ya. Saya mendapatkan insight seperti bahwa kita memang harus hati-hati banget dengan yang namanya hoax dan disinformasi di era digital ini. Serta kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan kita yang luar biasa ini, terutama Bali. Dan kita bisa memanfaatkan ruang digital ini untuk mempromosikan pariwisata kita di dunia. Baik, selanjutnya kita mungkin bisa foto bersama nih Pak sebagai kenang-kenangan. Kita boleh berdiri dulu. Mungkin untuk tim sudah bersiap-siap. Satu, dua, tiga, cheers. Sekali lagi ya.